Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, bertemu kembali kita pada hari ini di pelajaran IPA. Nah, hari ini kita belajar tentang bab 3, yaitu klasifikasi materi dan perubahannya. Nah, sebelum belajar di bab 3 ini, semoga kalian di rumah selalu sehat ya, dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Nah, di pelajaran IPA ini, di bab 3 kita akan belajar tentang klasifikasi materi berdasarkan komposisi dan juga sifat materi. Nah, yang pertama, kita akan belajar tentang klasifikasi materi berdasarkan komposisi. Nah, sebenarnya materi itu apa sih? Nah, materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang, atau materi adalah segala macam benda yang terdapat di sekitar kita. Nah, baik ada biotik maupun abiotik. Nah, di klasifikasi materi itu dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu zat murni dan zat campuran. Zat murni adalah materi yang memiliki susunan dan komposisi tetap, di mana zat murni dapat dibagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Nah, sedangkan campuran adalah materi yang tidak memiliki susunan dan komposisi tertentu. Campuran dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Kemudian yang pertama adalah unsur. Alam semesta mengandung zat yang jumlahnya tidak terhitung. Semua zat tersebut tersusun dari zat-zat dasar yang disebut dengan unsur. Nah, unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Bagian terkecil dari suatu unsur itu biasa disebut dengan atom. Nah, contohnya sebatang besi terdiri atas atom-atom besi, atau misalnya sebatang emas terdiri atas atom-atom emas. Nah, sampai saat ini jumlah unsur yang telah ditemukan para ahli adalah 118 buah. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara agar penulisan nama-nama unsur menjadi lebih sederhana. Cara tersebut adalah dengan membuat lambang unsur atau lambang atom. Lambang unsur mula-mula dibuat oleh John Dalton. Lambang tersebut berbentuk lingkaran yang diberi hiasan berbeda sesuai jenis ukurnya. Nah, sebagai contoh ada bulatan yang hitam pekat. Kalau kalian perhatikan, yang hitam pekat. Nah, ini disebut dengan karbon yang dibuat oleh John Dalton. Atau misalnya ada I besar nih. Ini biasa disebut dengan besi pada penemuan John Dalton. Nah, akan tetapi lambang unsur Dalton ini memiliki kelemahan, yaitu sukar diingat dan memerlukan keterampilan untuk menulisnya. Sehingga datang ilmuwan baru yang membuat lambang unsur yang diusulkan oleh John Jacobs Berzelius. Nah, ini adalah seorang ilmuwan dari Swedia. Adapun aturan penulisan lambang unsur tersebut, yang pertama adalah lambang unsur yang hanya terdiri atas satu huruf, penulisannya menggunakan huruf kapital. Jadi ingat, ketika lambang unsur hanya satu huruf, maka penulisannya harus menggunakan huruf kapital. Sedangkan kalau terdiri dari dua huruf, penulisan pertama harus menggunakan huruf kapital dan huruf kedua harus menggunakan huruf kecil. Nah, sebagai contoh misalnya Li atau litium. Nah, ini dia dua huruf, sehingga huruf pertama
itu huruf besar L-nya, sedangkan huruf kedua I-nya itu huruf kecil. Nah, misalnya juga kita ambil neon. Neon, karena dia dua huruf, maka N-nya besar, E-nya kecil. Jadi untuk penulisan nama unsur neon itu harus N besar, E-nya kecil. Nah, saat ini unsur-unsur yang telah ditemukan oleh para ahli disusun dalam suatu sistem yang disebut dengan sistem periodik unsur. Pada sistem periodik unsur, unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya. Nah, untuk yang warna biru, nah ini adalah bentuk padat, bentuk padatan, sedangkan yang warna orange ini adalah gas, kemudian yang warna merah ini adalah cair, sedangkan yang berwarna hijau ini adalah bentuknya unsur buatan. Nah, di dalam sistem periodik unsur ada namanya golongan dan periode. Dari sebelah kiri ke kanan ini adalah golongan. Sedangkan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas ini disebut dengan periode. Nah, di dalam sistem periodik unsur, sekarang kalian perhatikan yang ini, ada namanya massa atom. Kemudian ada bilangan oksidasi, kemudian H besar yang di tengah-tengah atau huruf itu adalah lambang. Kemudian ada struktur elektron, kemudian ada namanya, kalau H berarti hidrogen. Ada nomor atom, ada titik didih, ada titik leleh, dan massa jenis dari si unsur tersebut. Nah, sekarang unsur di alam dapat menjadi tiga. Ada logam, non-logam, dan unsur metaloid. Nah, perbedaan ketiga jenis unsur tersebut, nah sekarang kamu perhatikan tabelnya. Unsur logam itu mempunyai sifat yang mengkilap, sedangkan unsur non-logam tidak mengkilap kecuali karbon dalam bentuk ikatan. Kemudian yang kedua, berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa yang berwujud cair. Sedangkan unsur non-logam tidak ada yang berwujud padat, yaitu contohnya fosfor dan karbon. Kemudian ada cairan, contohnya adalah brom, dan gas yang contohnya adalah oksigen, nitrogen, hidrogen pada suhu kamar. Kemudian yang ketiga, penghantar listrik atau penghantar panas yang baik. Sedangkan unsur non-logam itu penghantar listrik yang buruk kecuali karbon. Kemudian dapat ditempa pada suhu yang tinggi sehingga menjadi lempengan atau lembaran. Kemudian unsur non-logam berikutnya itu bersifat rapuh atau bisa ditempa. Kemudian contoh dari logam itu ada besi, tembaga, seng, raksa, nikel, dan krom. Sedangkan unsur non-logam contohnya adalah fosfor, iodin, karbon, oksigen, hidrogen, dan belerang. Nah, untuk metaloid sendiri itu memiliki sifat logam dan non-logam, kemudian digunakan sebagai semikonduktor pada peralatan elektronika. Kemudian contohnya silikon, arsenik, germanium, boron, astatin, dan selenium. Nah, yang kedua adalah senyawa. Di alam semesta jarang ditemui unsur yang terdiri atau berdiri sendiri. Hampir seluruh zat terdiri atas dua atau lebih unsur, baik senyawa maupun campuran. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari gabungan dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia dengan perbandingan massa tetap.
Contohnya adalah air, yaitu H2O, dan garam dapur itu adalah NaCl. Nah, sifat suatu senyawa yang pertama adalah tergolong zat tunggal, kemudian tersusun dari dua unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu dan tetap. Kemudian dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia dan tidak dapat dipisahkan secara fisika. Kemudian memiliki sifat khas yang berbeda dari unsur penyusunnya. Misalnya, air terbentuk dari gas hidrogen dan gas oksigen. Makanya hasilnya adalah H2O. Nah, contoh dari senyawa yang pertama adalah natrium klorida atau NaCl. Ini digunakan sebagai pengatur rasa asin pada garam dapur. Atau misalnya asam asetat. Nih, asam asetat yang digunakan untuk pembuatan cuka makan. Kemudian misalnya ada etuna untuk pembuatan mengelas logam atau karbit. Kemudian ada urea digunakan untuk pembuatan pupuk. Nah, yang ketiga adalah campuran. Campuran adalah zat yang mengandung dua unsur atau lebih dengan komposisi yang tidak tetap dan masih mempertahankan sifat aslinya. Contoh campuran yang dapat kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah air teh, kopi, jus, kemudian logam, kuningan, air sirup, dan lain-lain. Nah, mengapa disebut campuran? Karena dia terdiri dari beberapa unsur yang bergabung. Nah, misalnya kita ambil air teh. Berarti campuran air teh ketika dia menjadi unsur atau bisa dipisahkan berarti ada teh, ada airnya, kemudian ada gula kalau dipisahkan. Nah, sehingga ketika digabungkan ketiga unsur tersebut menjadi sebuah campuran. Nah, apa sih perbedaan antara campuran dan senyawa? Nah, di sini ada 5. Bisa kalian perhatikan. Yang pertama adalah terbentuk tanpa melalui reaksi kimia. Tapi senyawa juga terjadi atau terbentuk melalui reaksi kimia. Kemudian yang kedua, perbandingan massa unsur dan senyawa tidak tetap. Sedangkan senyawa itu adalah perbandingan massa unsur yang tetap. Kemudian tersusun dari beberapa unsur atau beberapa senyawa pada campuran. Nah, sedangkan senyawa hanya tersusun dari beberapa unsur saja. Kemudian campuran sifatnya komponen penyusun campuran sesuai dengan sifat masing-masing. Sedangkan senyawa, sifat komponen penyusun senyawa berbeda dengan aslinya. Kemudian yang kelima, melalui proses fisika, komponen penyusun campuran dapat dipisahkan. Sedangkan untuk senyawa, melalui proses kimia, komponen penyusun senyawa dapat dipisahkan. Jadi kalau campuran itu bersifat fisika, sedangkan senyawa itu melalui proses kimia. Nah, jenis-jenis campuran. Campuran ini dibagi menjadi 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, campuran homogen adalah campuran yang tidak bisa dibedakan antara zat-zat yang tercampur di dalamnya. Walaupun sifat-sifat zat yang dicampur tidak hilang. Pada campuran homogen, komponen penyusun campuran sudah tidak dapat dibedakan lagi. Sebagai contoh, itu adalah air sirup yang tidak bisa dibedakan antara komponen air dan gula karena sudah larut sempurna dalam air. Nah, di campuran homogen, itu mempunyai ciri yang pertama adalah bening dan tembus cahaya. Kemudian partikel zat akan tercampur rata. Kemudian ukuran partikel zat yang bercampur berukuran molekul. Kemudian campuran tidak dapat mengendap jika didiamkan atau diaduk. Nah, sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang masih dapat dibedakan antara zat terlarut dan pelarutnya. Hal ini karena partikel-partikel pada zat heterogen tidak tercampur secara sempurna. Contoh campuran heterogen
adalah air sungai yang merupakan campuran tanah dan lumpur, campuran antara tanah, lumpur, dan air. Nah, cirinya untuk heterogen, keruh dan tidak dapat ditembus cahaya, kemudian partikel zat tidak campur rata, kemudian ukuran partikel yang bercampur lebih besar dari molekul. Selanjutnya adalah partikel zat pelarut dan terlarutnya akan mengendap jika didiamkan. Nah, campuran homogen disebut istilah dengan larutan sejenis. Sedangkan campuran heterogen ini disebut juga dengan suspensi. Nah, berikut contoh dari campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, contoh dari campuran homogen adalah campuran air dan gula, campuran air dan garam, kemudian ada campuran air dan sirup. Sedangkan untuk heterogen adalah campuran pada air sungai, yaitu air, lumpur, dan sampah atau pengotor. Kemudian adalah campuran air dan pasir, dan terakhir adalah campuran air dan minyak. Nah, perbedaan antara unsur, senyawa, dan campuran berdasarkan keadaan penyusun, sifat, dan proses. Nah, ini silahkan kalian baca sendiri. Saya ambil contoh. Di penyusun disusun oleh zat murni atau zat tunggal, sedangkan senyawa disusun oleh unsur-unsur, sedangkan campuran disusun oleh beberapa zat. Nah, selanjutnya adalah sifat materi. Materi dapat dibedakan berdasarkan sifat fisika dan kimia. Sifat fisika adalah sifat-sifat yang dapat diamati dengan panca indera. Sedangkan sifat kimia adalah sifat yang berkaitan dengan pembentukan zat baru. Nah, yang sekarang yang kita bahas adalah sifat fisika. Nah, beberapa sifat benda yang termasuk dalam fisika antara lain adalah wujud zat, daya hantar, rasa, warna, kelarutan, kekerasan, kekeruhan, bau, kemagnetan, titik didih, dan titik leleh. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah wujud zat. Nah, wujud zat dibedakan menjadi 3. Ada padat, cair, dan yang terakhir adalah gas. Untuk wujud padat, sifatnya adalah mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Kemudian jarak antar partikel itu sangat rapat. Nah, kalau kalian perhatikan, partikel pada padatan ini sangat rapat. Kemudian yang terakhir adalah partikelnya tidak dapat bergerak bebas karena bentuknya rapat sehingga dia tidak bisa bergerak bebas. Kemudian ada zat cair, bentuknya tidak tetap karena tergantung pada wadahnya dan volume tertentu. Jadi kalau zat cair kita tahu salah satu sifatnya adalah menempati ruang. Jadi ketika dia dimasukkan ke dalam ember, dia bakal membentuk ember. Kemudian ketika dimasukkan ke dalam gelas, maka zat cair akan mengikuti bentuknya atau mengikuti wadahnya. Kemudian jarak antar partikel sangat renggang. Nah, untuk di cair ini lebih renggang daripada padatan sehingga dia dapat bergerak secara bebas. Nah, yang terakhir adalah zat gas. Zat gas ini memiliki sifat tidak mempunyai bentuk dan volume karena tergantung pada wadahnya. Kalau kita masuk dalam balon, maka dia bakal mengikuti bentuk dari balon tersebut. Kemudian jarak antar partikel sangat renggang. Nah, dia lebih renggang lagi dari si zat cair sehingga partikel-partikelnya ini bergerak sangat bebas. Jadi untuk pada cair dan gas, ingatkan padatan itu dia sangat rapat. Kemudian untuk di cair itu dia agak renggang sehingga dapat bergerak bebas, tapi di gas itu sangat bebas, jadi dapat bergerak kemanapun. Yang selanjutnya adalah daya hantar listrik. Daya hantar adalah kemampuan suatu zat untuk menghantarkan panas atau listrik. Daya hantar itu dibagi menjadi 2, ada konduktor dan isolator. Nah, benda yang mudah atau baik menghantarkan panas atau listrik itu disebut dengan konduktor. Sedangkan benda yang sulit atau tidak baik dalam menghantar panas listrik disebut dengan isolator. Kemudian sifat fisika yang selanjutnya adalah adalah rasa.
Rasa yang dimiliki suatu zat berkaitan dengan sesuatu yang kita rasakan dengan panca indera, yaitu lidah. Misal, garam dapur akan terasa asin. Namun, perlu kalian ketahui, tidak boleh mencicipi sembarangan materi untuk mengetahui sifat dari materi tersebut. Takutnya ia merupakan racun. Jadi tidak semuanya ketika kalian menemukan sesuatu itu kalian cicipin pakai lidah. Itu jangan. Kalau kalian udah tahu, misalnya, oh ini gula, berarti kalian cicipin maka rasanya akan manis. Nah, itu boleh. Selanjutnya adalah warna. Warna berkaitan dengan panca indera penglihatan. Contoh, buah pisang yang masih muda, pasti kalian tahu warnanya berwarna hijau. Sedangkan ketika sudah masak, maka perubahan warnanya menjadi kuning. Nah, itu adalah perubahan warna. Kemudian adalah kelarutan. Kelarutan ini menunjukkan tingkat suatu zat melarut. Nah, para ahli menerangkan kelarutan adalah istilah banyaknya zat terlarut tertentu akan melarut ke dalam zat tertentu pada suhu tertentu. Kemudian, kemampuan melarut tergantung pada gaya tarik antara partikel terlarut dalam partikel pelarutnya. Nah, larutan ini termasuk campuran homogen, misalnya larutan garam, larutan gula, karena terdapat dua komponen dalam sebuah larutan, yaitu zat pelarut dan zat terlarut. Nah, selanjutnya adalah kekerasan. Kekerasan adalah ukuran untuk menentukan keras lunaknya suatu zat. Nah, contohnya adalah casing laptop yang keras. Kemudian ada kekeruhan. Kekeruhan adalah yang terjadi pada zat cair karena disebabkan adanya partikel suspensi yang halus. Nah, kekeruhan jika sinar matahari dilewatkan pada sampel keruh, intensitasnya akan berkurang karena dihamburkan. Hal ini tergantung konsentrasinya. Nah, yang selanjutnya adalah bau. Bau erat kaitannya dengan gas atau uap yang dikeluarkan oleh suatu zat. Adanya bau membantu seorang mengenali zat-zat tertentu. Nah, ini berkaitan dengan indera penciuman, sehingga kita dapat dengan mudah mengenal senyawa hidrogen sulfat dari bau busuk yang khas. Nah, selanjutnya ada kemagnetan. Kemagnetan berkaitan dengan kemampuan atau dipengaruhi oleh medan magnet. Nah, kemagnetan dibedakan menjadi 3. Ada paramagnetik, diamagnetik, dan ferromagnetik. Ferromagnetik adalah benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Paramagnetik adalah benda-benda yang ditarik lemah oleh magnet. Sedangkan diamagnetik adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Kemudian selanjutnya ada titik didih. Ini merupakan suhu ketika suatu zat mendidih. Nah, titik didih atau mendidih berbeda dengan menguap. Menguap merupakan proses ketika molekul-molekul tertentu di permukaan benda cair memutuskan untuk memisahkan diri dari sesamanya. Sedangkan mendidih terjadi pada suhu tertentu, yaitu pada titik didih. Penguapan terjadi pada suhu berapa saja di bawah titik didih. Misalnya, saat kamu menjemur pakaian, maka airnya akan menguap, bukan mendidih. Titik didih suatu zat tidak dapat naik lagi meskipun sudah dipanaskan terus-menerus. Misalnya, saat mendidihkan air, meskipun telah mendidih masih terus dipanaskan sehingga titik didihnya 100 Celcius. Nah, titik didih berbagai zat berbeda tergantung pada struktur dan sifat dari bahan tersebut. Selanjutnya ada titik leleh. Titik leleh ini merupakan suhu ketika zat padat berubah menjadi zat cair. Misalnya, coklat yang dari padatan itu bakalan meleleh ketika dipanaskan. Nah, perubahan ini dipengaruhi oleh struktur kristal pada zat tersebut. Zat cair dan gas juga memiliki titik leleh, tetapi perubahannya tidak dapat diamati pada suhu kamar.
Nah, materi yang terakhir adalah sifat kimia. Nah, sifat kimia di sini adalah mudah terbakar, kemudian kereaktifan, kestabilan, busuk dan asam, daya ionisasi, dan terakhir adalah racun. Yang pertama adalah mudah terbakar. Terdapat beberapa zat yang mudah terbakar, misalnya bensin dan minyak tanah. Oleh karena itu, kalau kalian perhatikan di SPBU, terdapat tulisan dilarang merokok. Nah, peringatan ini bertujuan untuk mengingatkan kepada konsumen atau kepada kita bahwa zat-zat yang berada di SPBU adalah zat yang mudah terbakar. Kemudian kereaktivitas atau kereaktifan. Nah, ini berkaitan erat dengan mudah tidaknya suatu zat bereaksi dengan zat lain. Zat yang mudah berkarat berarti menunjukkan zat tersebut mudah bereaksi dengan oksigen dan uap air. Nah, selanjutnya ada kestabilan. Kestabilan adalah zat yang menunjukkan mudah tidaknya terurai oleh pengaruh panas. Nah, contohnya misalnya kantong plastik yang kalian biarkan berhari-hari, mudah atau tidak dia bereaksi, atau mudah atau tidak dia hancur. Nah, busuk atau asam. Berbagai zat makanan akibat terjadi reaksi kimia dapat mengalami pembusukan atau berubah rasanya menjadi asam. Nah, misalnya contohnya sepotong apel yang kalian potong, kalian biarkan berhari-hari, maka dia akan terjadi pembusukan dan akan terjadi bau yang menyengat, yaitu berbau asam. Kemudian ada daya ionisasi. Daya ionisasi adalah mudah tidaknya suatu zat mengalami ionisasi. Nah, proses ionisasi akan menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik saat dilarutkan ke dalam air. Ionisasi adalah peristiwa terurainya zat menjadi ion-ion penyusunnya. Nah, yang terakhir adalah racun. Racun adalah zat-zat di sekitar kita yang bersifat racun. Berbagai jenis pembasmi hama seperti herbisida dan insektisida adalah zat-zat yang mengandung racun. Nah, sekian sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Semoga kalian semuanya dapat memahami. Saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.